Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam organik ya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang usaha bisnis sektor di pertanian dan peternakan ya. Nah, saya punya konsep dalam usaha bisnis pertanian ini, yaitu adalah konsepnya pertanian terpadu berbasis organik yang terintegrasi ya. Nah, kenapa saya ungkap masalah pertanian organik yang terintegrasi ini ya? Karena begini ya, hari-hari ini para petani banyak yang mengalami kebangkrutan ya. Kenapa? Karena mereka tidak tahu cara bertaninya dan tidak tahu cara konsep pertaniannya ya. Maka dalam hal ini saya akan mengungkap masalah pertanian organik yang berbasis organik yang terintegrasi ini adalah, ini salah satu contohnya adalah misalnya begini. Di dalam usaha dunia peternakan contohnya, petani itu banyak yang ternak kambing atau sapi, hanya mengandalkan dari pakan rumput-rumput setiap hari, hanya menyabit rumput setiap hari, dan itu adalah merupakan beban bagi petani sebetulnya. Tapi kalau petani misalnya dengan cara konsep yang benar, dengan konsep yang terintegrasi, insya Allah petani akan untung ya. Makanya dalam hal ini, contoh dalam hal ternak kambing, saya sarankan kepada teman-teman organik coba tanam jagung. Kenapa jagung? Karena dengan tanam jagung, petani untuk pakannya tetap ada ya. Jadi tanam jagung ini setiap hari panen dan setiap hari tanam ya. Nah itu. Jadi kenapa? Karena dengan jagung ini si kambing, si ternak bisa makan dengan pohon jagungnya, dan kita dapat bonus dari buah jagungnya. Jadi gitu. Nah, kemudian nanti jagung itu dimakan ke ternak, keluar kotoran, kotoran kembali ke jagung, kemudian jagungnya menghasilkan buah, dan buahnya itu nanti kita jual, dan itulah untuk penghasilan petani, untuk penghasilan hariannya. Kemudian selanjutnya, masalah pertanian terpadu berbasis organik ini nanti akan melahirkan yang namanya bertani tanpa modal. Yang pertama ya. Kenapa bertani tanpa modal? Karena di sini saya menganjurkan kepada teman-teman petani organik, bangun dasarnya dulu ya. Sebelum membuka usaha bisnis di pertanian peternakan, harus kita punya dasar dulu. Harus punya dasar yang kuat ya. Nah, dasar yang kuat yang bagaimana? Yaitu dasar yang kuat itu di sini adalah namanya bertani tanpa modal. Itu coba kita membuat suatu produk pupuk organik yang memanfaatkan limbah, minimal limbah rumah tangga ya. Nah, itu. Ini salah satunya ya. Jadi artinya tanpa modal. Kemudian yang kedua, nanti akan melahirkan yang namanya bertani kembali ke alam ya. Apa yang dimaksud dengan bertani kembali ke alam? Mungkin teman-teman tahu ya, zaman dulu kala leluhur kita, petani kita kan bekerja, berkebun itu tanpa obat-obatan kimia, tanpa obat-obatan sintetis ya. Tapi mereka tetap berhasil dan hasilnya cukup bagus ya. Nah, kita akan kembali ke sana, kita akan giring ke sana. Jadi artinya ini adalah pertanian back to basic ya. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ya, bertani tidak ketergantungan ya. Nah, jadi tidak ketergantungan begini, kalau petani itu bisa membuat pupuk sendiri, bisa membuat perbanyakan benih sendiri, dan dia tidak akan selalu membeli pupuk kimia ya. Jadi tidak ketergantungan. Bahkan dari sinilah petani akan melahirkan namanya swasembada pupuk. Bisa melahirkan petani ini swasembada benih ya. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya pertanian itu yang sifatnya organik, berbasis organik dan terintegrasi itu salah satunya adalah bisa membuat marketing sendiri, market sendiri. Itu dari mana ya? Market sendiri. Jadi kalau petani misalnya punya kebun ya dan bertani di situ, coba kita bisa keliling menawarkan ke minimal ke lingkungan sekitar kita ya.
Itu. Tapi jangan lupa buat produksi yang bagus, tapi jual yang murah, ya. Itu supaya marketnya kita kena di situ, supaya marketnya dapat di situ. Yang kedua, ajak masyarakat di situ dan tawarkan kepada masyarakat di situ bahwa kita adalah bertani organik, bahwa kita ada bertani dengan sayur-sayuran tanpa pestisida, bahwa kita bertani dengan sayur-sayuran yang sehat tanpa pestisida. Ya, insya Allah nanti masyarakat akan datang ke sana dan akan bertanya di situ. Nah, disitulah akan timbul suatu namanya pasar, ya, market itu. Ya. Kemudian selanjutnya nanti akan melahirkan namanya petani kemandirian, ya. Karena petani sudah bisa membuat pupuk sendiri, kemudian petani sudah bisa membuat benih sendiri, kemudian membuat market sendiri, dan akhirnya goal terakhir adalah bahwa petani itu bisa mandiri, sukses dan berhasil. Insya Allah itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pertanian organik berbasis organik yang terintegrasi ini, ya. Nanti kita kembangkan ke depan, ya. Nah, kemudian yang saya ungkap di sini adalah pertanian terpadu berbasis organik yang terintegrasi ini adalah nanti akan melahirkan namanya, yang pertama adalah kita bisa membangun di sektor pertanian, kemudian yang kedua kita bisa membangun kesehatan, kemudian yang ketiga bisa membangun perekonomian. Inilah tujuannya. Tujuan di mana pertanian organik ini yang terintegrasi ini adalah goalnya adalah 3 ini, ya. Pertama membangun sektor pertanian, kedua membangun kesehatan, dan ketiga membangun perekonomian masyarakat petani, ya. Nah, nanti kalau memang teman-teman petani organik untuk bisa mengikuti video saya selanjutnya, silakan like, subscribe di channel ini, ya. Nah, ini nomor WhatsApp saya ada di sini, silakan bisa dihubungi kapan saja. Kalau mau belajar, siap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.